Apa kabar semuanya? Kita belajar informatika kelas 8 di bab 2, yaitu praktik lintas bidang. Di bagian B, memahami ruang lingkup informatika. Di sini kita lihat penjelasannya. Karakteristik berpikir komputasi adalah merumuskan masalah dengan menguraikan masalah tersebut ke segmen yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Dan strategi ini juga memberi peluang pada siswa untuk mengubah masalah yang kompleks menjadi beberapa prosedur yang bukan hanya lebih mudah untuk dilaksanakan, tetapi juga menyediakan cara efisien untuk berpikir kreatif. Yang pertama, di sini modul komputasi pada program komputer. Computational thinking mulai diintegrasikan ke dalam semua mata pelajaran, bahkan di beberapa negara untuk membantu serta mempercepat pengintegrasian dan penetrasi ke arah computational thinking dengan memasukkan computer science. Di model komputasi pada program komputer ada 5 yang akan kita pelajari. Yang A adalah model komputasi, yang B pemrograman, yang C mengatur pemakaian bahasa, D kompleksitas algoritma, dan E adalah metodologi. Yang bagian A adalah model komputasi. Model komputasi adalah satuan nilai-nilai dan operasi yang berhubungan. Masing-masing model komputasi memiliki satu set operasi yang digunakan untuk menggambarkan komputasi. Secara mendasar, model komputasi dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, model imperatif. Yang kedua, model fungsional. Yang ketiga, model logika. Bagian B adalah pemrograman. Pemrograman dinyatakan sebagai seni menggunakan satu atau lebih algoritma yang saling berhubungan satu sama yang lain, menggunakan suatu bahasa komputer tertentu sehingga menjadi aplikasi komputer yang relevan. Adapun pemrograman komputer atau yang kita kenal dengan programmer adalah orang-orang yang menulis perangkat lunak komputer di mana pekerjaan mereka meliputi coding, kompilasi, dokumentasi, integrasi, pemeliharaan, persyaratan analisis, software arsitektur, software pengujian, spesifikasi, dan di sini kita lihat debugging. Masih di pemrograman, beberapa komponen mendasar yang selalu muncul di hampir setiap bahasa pemrograman adalah sebagai berikut: berhitung, eksekusi bersyarat, input, pengulangan, dan output. Yang C adalah mengukur pemakaian bahasa. Metode yang digunakan untuk mengukur popularitas bahasa pemrograman diantaranya menghitung jumlah ikan lowongan kerja pada bahasa yang bersangkutan sehingga perkiraan jumlah baris kode yang ditulis dalam bahasa tersebut. Yang D adalah kompleksitas algoritma. Bidang akademik dari praktek teknik pemrograman komputer berkaitan dengan menemukan dan menerapkan algoritma paling efisien untuk suatu masalah. Seorang programmer yang akrab dengan berbagai jenis algoritma beserta kompleksitasnya akan menggunakan pengetahuan tertentu dalam memilih algoritma yang sesuai dengan keadaan yang diinginkan. Yang E adalah metodologi. Langkah pertama dalam sebagian besar proyek-proyek pengembangan perangkat lunak formal adalah analisis persyaratan, diikuti dengan pengujian untuk menentukan model nilai, pelaksanaan, dan kegagalan penghapusan. Berikutnya kita lihat yang kedua ya. Kalau yang tadi kita sudah bahas, yang pertama tadi ada 5 ya. Model komputasi, pemrograman, mengatur pemakaian bahasa, kompleksitas algoritma, dan metodologi. Sekarang kita masuk ke bagian yang kedua, nomor 2, perbaikan model komputasi. Dengan computational thinking, seseorang dapat mengembangkan proses berpikir yang melibatkan proses formulasi sebuah permasalahan beserta solusinya. Penggunaan perangkat analisis statik membantu mendeteksi berbagai kemungkinan masalah yang ada, salah satunya penggunaan debug ID pada Microsoft Visual Studio, NetBeans, dan Eclipse. Yang ketiga adalah pengalaman berpikir komputasional. Di sini ada 6 hal yang kita pelajari.
Yang A adalah penerapan komputasi di perusahaan Gojek, yang B penerapan komputasi modern pada website BMKG, yang C penerapan komputasi modern pada website PT PLN Persero, yang D adalah penerapan komputasi modern pada website PT KAI, lalu yang E adalah penerapan komputasi modern pada perusahaan Eager, yang F penerapan komputasi modern pada website mataharimall.com. Yang pertama kita lihat di sini adalah yang A tadi, penerapan komputasi di perusahaan Gojek. Pengertian Gojek dibaca Gojek adalah perusahaan yang melayani layanan ojek di mana saja dan untuk siapa saja yang membutuhkan secara online. Gojek ini berdiri pada tahun 2010 dan sekarang menjadi alat transportasi online di kalangan urban di kota-kota besar. Yang kedua adalah penerapan komputasi modern pada website BMKG. Pengalaman berpikir komputasional lebih mengacu pada secara realistis, diantaranya penerapan komputasi modern di website BMKG bidang geografi yang meneliti dan mengamati tentang meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika supaya tetap sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Lalu yang C adalah penerapan komputasi modern pada website PT PLN Persero. Beberapa hal yang termasuk komputasi modern pada website ini terdapat pada layanan online di mana pelanggan dapat melakukan penyambungan baru, perubahan daya maupun penyambungan sementara secara virtual atau online tanpa harus datang langsung ke lokasi PLN terdekat. Lalu yang D adalah penerapan komputasi modern pada website PT KAI. Penerapan komputasi modern pada website ini terletak pada fitur layanan pemesanan tiket secara online melalui aplikasi mobile milik PT KAI. Dengan layanan ini, penumpang tidak harus datang langsung ke stasiun kereta api untuk membeli tiket, namun bisa memesan secara online melalui aplikasi tersebut. Yang E adalah penerapan komputasi modern pada perusahaan Eager. Salah satu website yang mengaplikasikan komputasi modern adalah website dari perusahaan Eager. Perusahaan Eager sendiri adalah merek dari alat perlengkapan outdoor. Lalu yang berikutnya yang F adalah penerapan komputasi modern pada website mataharimall.com. Mataharimall.com adalah situs belanja online nomor 1 dan terbesar di Indonesia. Mataharimall.com memberikan fasilitas pelayanan yang terbaik untuk mendukung konsumen belanja secara online dengan aman, nyaman, dan terpercaya. Anak-anak, soal-soal dalam bentuk essay yang akan saya kirim linknya sudah saya share di Classroom. Silakan dikerjakan tugasnya dan tetap semangat belajar anak-anak, dan salam sehat untuk kita semua pada kesempatan ini.